Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita masih diberi kesempatan serta kesehatan hingga kita masih bisa melaksanakan daring di pagi hari ini. Beriring salam tak lupa pula kita hajatkan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak ibu, sebelum ibu membuka pelajaran ini, terlebih dahulu kita membacakan doa seperti biasa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita buka pelajaran ini, terlebih dahulu ibu mengabsen anak-anak ibu semuanya. Yang pertama, Putri. Hadir, Bu. Ya, yang kedua, Yami. Hadir, Bu. Yang ketiga, Sela. Hadir, Bu. Yang keempat, Sri Rohana. Hadir, Sri Bu. Rohana. Hadir, Bu. Yang kelima, Dito Utomo. Hadir, Bu. Pelajaran hari ini adalah Syekh Abdur Rauf As-Singkili atau Atlas Wali Songo. Merupakan ilustrasi Syekh Abdur Rauf As-Singkili yang mempunyai peranan dalam proses penyebaran Islam. Yang dari ilustrasi tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan peran beliau dalam pengembangan Islam di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang Syekh Abdur Rauf, terlebih dahulu kita mengamati foto atau gambar dari beliau. Seperti skip cell. Nah, seperti yang sudah dibuat di gambar 6.1. Ini adalah sosok Syekh Abdur Rauf As-Singkili atau yang disebut dengan Atlas Wali Songo. Anak-anak semua bisa dilihat seperti apa Syekh Abdur Rauf ini. Syekh Abdur Rauf atau Atlas Wali Songo itu berasal dari Banda Aceh. Seorang ulama besar dan tokoh tasawuf dari Aceh yang pertama kali membawa dan mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Abdur Rauf berangkat ke Tanah Arab dengan tujuan mempelajari agama pada tahun 164 Hijriah sampai atau 1643 Masehi. Ia menimba ilmu pada pusat pendidikan dan pengajaran agama yang di sepanjang jalur perjalanan haji antara Yaman dan Mekah. Abdur Rauf memiliki sekitar 21 karya tertulis yang terdiri dari yang pertama, 1 kitab tafsir, yang kedua kitab hadis, yang ketiga kitab fikih, dan sisanya kitab tasawuf. Syekh Abdur Rauf As
Singkili memiliki 21 karya dalam bentuk kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Di beberapa karyanya itu seperti kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Muttafid atau terjemah pemberi faedah, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. Yang kedua, Umdat Al-Muhtajid, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdurrauf As-Sangkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. Yang ketiga, Mir'at Ar-Tulab fi Tafsil, Ma'rifah Ahkam Asyar Syar'iyah Lil Al-Malik Al-Wahhab. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Lanjut, Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok-Gabang atau Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kelampayan. Karena sebutan Datuk Kelampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih anak-anak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarganya di tanah air. Di antara guru yang sangat berpengaruh adalah Syekh At-Taliyah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama, di antaranya sebagai berikut: Syaikh Abdul Samad Al-Palimbani, B. Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi pimpinnya, C. Syekh Abdul Rahman Masri dari Jakarta. Ringkasan atau rangkuman dari pembahasan kita ini adalah Abdurrauf As-Sangkili atau nama aslinya Abdurrauf Al-Fansuri, lahir di kota Singkil. Ia adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syatariyah di Indonesia. Abdurrauf akhirnya menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Abdurrauf As-Singkili memiliki 2 karya tadi yang ditulis terdiri dari kitab hadis, fikih, dan tasawuf. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok-Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710 dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sekembalinya dari Tanah Suci, hal pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah membina kader-kader ulama dengan mendirikan kampung dalam pagar. Sekian dari Ibu, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.